Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia ingin menonton video kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami, yaitu membuat website toko roti. Nah, pada website ini kami berkolaborasi dari beberapa teman. Nah, yaitu saya selaku moderator dan salah satu anggota dari kelompok ini, yaitu Muhammad Nur Faiz, dan juga dengan beberapa teman saya, yaitu Salsadiah Amanda dan Hanna Renata Apa, serta teman saya Siti Aisyah Empo. Nah, kami berkolaborasi untuk membuat website ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester kita. Nah, untuk teman-teman bisa melihat video presentasi kami yang insya Allah akan kami presentasikan hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita menyaksikan video presentasi kami hari ini. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai website kami yang bernama Toko Bread Hafa. Nah, sekedar informasi bahwasanya Hafa ini adalah singkatan dari Hanna, Amanda, Faiz, Aisyah. Jadi ini adalah singkatan dari teman kelompok kami yang berkontribusi dalam menyusun atau membuat website ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian home ya di sini. Ini merupakan tampilan awal atau tampilan depan dari website kami yang berisi penjelasan singkat dan berisi iklan produk yang kami tawarkan tentunya. Di sini ada rating untuk pelanggan, bisa rating dari toko kami. Di sini juga ada beberapa informasi layanan yang teman-teman bisa akses atau sebagai alat untuk menghubungi kita ya dari pemilik toko roti ini. Nah, kita selanjutnya masuk ke bagian menu. Nah, di bagian menu ini teman-teman bisa melihat menu apa saja yang kami tawarkan. Nah, misalnya di sini ada roti abon, roti kopi, dan roti stroberi, dan masih banyak lainnya. Di sini juga terdapat harga, dan di sini ada kategori produk terlaris gitu. Nah, teman-teman, jika seandainya teman-teman ini minat untuk membeli roti di toko kami, saya akan melakukan sedikit simulasi tentang bagaimana sebagai pembeli melakukan beli roti di toko kami. Nah, di sini kita coba membeli roti abon. Nah, tapi sebelum kita membeli, kita pastikan dulu apakah kita sudah login atau tidak. Nah, di sini kalau teman-teman sudah punya akun, ini teman-teman bisa langsung login ke akunnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan sebagai orang yang baru pertama kali ingin registrasi di toko roti ini. Nah, teman-teman bisa klik daftar di sini. Terus klik nama, terus password. Di sini teman-teman bisa memasukkan alamat dari pelanggan yang nantinya diharapkan roti yang teman-teman pesan ini menuju alamat dari pelanggan gitu. Jadi di sini kita klik daftar. Setelah mengisi semua formulir, klik daftar. Nah, jika muncul seperti ini berarti daftarnya telah berhasil. Kita coba login ya. Kita coba untuk login. Kita masukkan nama yang tadi kita daftar dan masukkan password. Kita klik login. Nah, setelah muncul seperti ini artinya teman-teman sudah bisa membeli roti di website
kita nih. Nah, ini kita sudah berhasil login, kita bisa langsung ke bagian menu. Kita misalnya mau beli ini tadi, roti abon. Kita klik roti abon. Nah, dia sudah masuk ya di menu keranjang. Kita mau beli ini lagi, roti keju. Kita mau beli roti keju. Masuk. Kita juga mau beli roti coklat keju. Nah, di bagian keranjang ini teman-teman juga bisa menyesuaikan per itemnya itu berapa banyak. Misal nih, saya mau roti abon. Roti abonnya itu sebanyak 5 biji. Nah, maka otomatis akan ada total dari harga roti abon yang perlu disiapkan gitu. Nah, setelah semua pesanan selesai, atau begini, kita tiba-tiba berubah pikiran nih, saya tidak mau nih roti keju, saya tidak jadi nih beli roti keju. Oke, kita sisa kurang. Oh maaf, maksud saya kita sisa hapus. Nah, dia akan hilang dari keranjang teman-teman. Nah, kalau misal nih saya tidak jadi nih beli roti abon 5 biji misalnya, kita bisa kurangi jadi 4, 3 dan seterusnya. Kita sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah semuanya dirasa sudah sesuai dengan keinginan kita, kita bisa klik check out. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil check out. Nanti rotinya akan dikirim ke rumah teman-teman yang sudah didaftarkan tadi alamatnya gitu. Nah, mungkin ini adalah tampilan mengenai website toko bread Hava kita. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada penjelasan kode pemrograman untuk menyusun website toko roti ini. Baik, kita akan ke sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai database dari registrasi dan login. Nah, untuk teman-teman yang belum melakukan registrasi, ini bisa melakukan registrasi pada website kita, yaitu memasukkan nama, password, konfirmasi password, alamat, dan nomor telepon. Lalu klik daftar untuk nantinya akan dimasukkan akunnya pada database dari website kami. Nah, seandainya teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman bisa langsung klik bagian login di sini. Nah, di sini sisa masukkan email yang teman-teman sudah daftari, nama dan password. Nah, bukti dari ketika teman-teman sudah berhasil daftar pada website kami, ini otomatis sudah masuk pada halaman database kami, yaitu pada website kami yang berjudul Toko Roti database-nya. Klik bagian user, dan pada bagian user di sini ada misalnya akun saya ya, dengan nama Faiz, password 123, alamat Palangga, dan nomor telepon 1234567. Itu tadi penjelasan mengenai database dari bagian registrasi dan login. Baik, kita beralih kepada materi selanjutnya. Selanjutnya kita membahas mengenai kode pemrograman bagian register. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada juga include db php. Nah, di sini berfungsi untuk menghubungkan ke file database db php. Nah, selanjutnya di sini ada if, server request method, dan post gitu. Ini adalah kode pemrograman yang berfungsi sebagai proses registrasi dimulai jika metode request adalah post gitu. Nah, di sini ada yang berfungsi sebagai mengambil data dari form register. Di sini ada name, password, confirm password, address, dan phone gitu. Nah, selanjutnya
ada sebagai pemeriksa apakah password dan konfirmasi password itu cocok atau tidak. Nah, di sini tertulis jika kita memasukkan password dan konfirmasi password yang tidak cocok, maka akan muncul notifikasi yang tertulis password dan konfirmasi password tidak cocok gitu. Nah, selanjutnya jadi ini berfungsi harus antara password dan konfirmasi password itu sama atau sesuai. Jadi tidak ada perbedaan di antaranya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada kode pemrogramannya. Ini ada sebagai pembuat query untuk memasukkan data user ke database. Ini ada query insert into user name, password, address, phone. Nah, ini nih berfungsi untuk seluruh bagian nama, password, address dan semuanya ini dimasukkan ke dalam database agar nantinya kita bisa login. Karena data-data yang tadi kita masukkan itu telah dikirim ke database. Nah, selanjutnya menjalankan query dan memeriksa apakah ini berhasil atau tidak. Dan jika tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan error jika proses registrasi gagal, yaitu gagal mendaftar atau silahkan coba lagi. Jadi harus teman-teman perlu perhatikan pada bagian registrasi ini jika nanti teman-teman ingin melakukan registrasi di toko roti kami. Nah, ini masuk nih pada struktur apa saja yang ada di halaman login. Misal ada judul halaman yaitu register toko Brit Hava ya. Di sini juga ada sebagai penghubung file CSS yaitu link rel styles sheet. Nah, ini untuk menghubungkan ke file style CSS. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan beberapa desain yang nantinya menghiasi website kita di bagian register gitu. Nah, di sini juga ada bagian halaman utama registrasi seperti menampilkan nama, password, konfirmasi password, alamat, nomor telepon. Dan di sini juga ada coding untuk membuat tombol registrasi. Ya, klik daftar maka akan otomatis proses untuk dilakukan registrasi di website kami gitu. Nah, di sini juga ada sebagai link untuk pengguna yang sudah memiliki akun. Misal nih, teman-teman sudah memiliki akun, maka teman-teman tidak perlu melakukan registrasi, sisa melakukan klik pada halaman login. Nanti diarahkan secara otomatis menggunakan kode pemrograman ini, yaitu login PHP. Nanti akan otomatis dialihkan ke halaman login gitu. Nah, mungkin ini penjelasan singkat ya mengenai kode pemrograman dari halaman register. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kode pemrograman dari login. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada include db php. Ini berfungsi untuk menghubungkan file kita ke database db php gitu. Nah, di sini juga ada di bawahnya itu sebagai pemulai sesi untuk menangani data login pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada if server request method post. Proses login dimulai jika metode request adalah post gitu. Nah, di sini juga ada name post. Ini untuk mengambil data nama dan password dari form login yang tentunya yang tadi kita sudah registrasi. Ini akan terhubung gitu. Nah, di sini juga ada query select from user. Dan selanjutnya ini berfungsi sebagai query untuk mencari user berdasarkan nama gitu.
Di sini juga ada query yang menyimpan hasilnya gitu, results count query gitu. Nah, di sini juga ada if result. Ini sebagai pemeriksa apakah user ditemukan dalam database atau tidak. Tentunya yang ditemukan dalam database adalah data yang tadinya kita telah registrasi. Di sini juga ada yang sebagai mengambil data user dari hasil query. Selanjutnya pada bagian if password verif, password dan ini berfungsi sebagai memverifikasi apakah password yang dimasukkan cocok dengan password di database atau password yang tadi kita telah registrasi, teman-teman. Dan jika cocok, maka data user dimasukkan. Baik, selanjutnya jika password yang dimasukkan salah, maka akan menampilkan pesan password salah. Nah, jika nama penggunanya yang tidak ditemukan, maka muncul nama pengguna tidak ditemukan. Nah, di sini juga pada bagian bawah di sini ada sebagai tag untuk karakter dari responsive view. Nah, di sini ini kode pemrograman untuk struktur dari fungsi login ya, teman-teman. Di sini ada sebagai title, untuk ada juga sebagai yang menghubungkan ke file CSS eksternal seperti ini, link, rel, styles gitu. Jadi dia berfungsi untuk menghubungkan file CSS dengan kode pemrograman ini untuk mendesain output dari coding kita atau untuk mendesain website yang kita buat. Di sini juga ada sebagai header dengan judul tokonya ya, bread. Dan di sini juga ada sebagai bagian utama login. Nah, di sini ada beberapa kode pemrograman untuk menampilkan teks pada halaman login seperti ini. H2 login. Di sini juga ada sebagai penampilan pesan error jika ada. Ada juga sebagai form login ya, form login dengan metode post. Di sini juga ada kode pemrograman tentang tombol untuk login ya. Di sini berisi beberapa kode pemrograman untuk menentukan struktur apa saja yang ada pada halaman login yang kita buat. Di sini juga ada mengenai footer halaman ya, sebagai ini copyright 2024 Brett Hava gitu. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai kode pemrograman dari halaman login. Nah, selanjutnya kita beralih pada bagian CSS-nya. Nah, lebih tepatnya teman-teman bisa melihat bagian form. Di sini ada max width untuk mengatur lebar maksimum form, ada margin untuk mengatur form berada di tengah secara horizontal, ada background, padding, border radius, ada box shadow ya. Ini semua kode pemrograman untuk mengatur pada bagian form website kita. Nah, selanjutnya ada form label. Ini untuk mengatur satu baris penuh label ya di pada bagian display block. Ada juga margin bottom untuk jarak bawah label. Ada juga font weight untuk mengatur teks label dibuat tebal ya. Dan selanjutnya juga ada form input, text area dan button. Di sini ada bagian width ya 100%. Ini untuk membuat elemen form memenuhi lebar kontainer. Di sini ada juga padding ya 10 px untuk mengatur ruang dalam elemen form. Di sini ada juga margin bottom untuk mengatur jarak bawah antar elemen form.
ada border radius, ini untuk mengatur sudut elemen form melengkung. Nah, selanjutnya ada juga bagian form button. Ini ada background, color, border, dan kursor. Ini semua berfungsi untuk memberikan warna latar tombol merah, warna teks tombol putih, menghapus border tombol, dan menampilkan pointer saat tombol di hover. Nah, selanjutnya kita beralih pada form button. Ya, di sini ada pengaturan background untuk menampilkan warna tombol tetap merah saat di hover. Dan di sini ada P, kode pemrograman yang bertuliskan P, text align. Ini berfungsi untuk mengatur paragraf teks berada di tengah. Nah, itu tadi teman-teman kode pemrograman dari CSS untuk mengatur style pada bagian registrasi dan login. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya pemateri berikutnya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pemateri Salsadia Amanda. Kepada saudari, kami persilakan dengan hormat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pada home. Nah, pada bagian home ini kita terlebih dahulu membuat database-nya untuk bagian pada ratings. Selanjutnya, membuat tabel ratings yang bertujuan menyimpan data, penilaian, dan ulasan pengguna terhadap produk dalam suatu aplikasi. Tabel ini memiliki beberapa kolom, yaitu ID sebagai kunci utama dengan auto increment, user ID mengidentifikasi pengguna, produk ID untuk mengidentifikasi produk yang dinilai, rating dengan nilai antara 1 hingga 5, review untuk menyimpan teks ulasan, dan create out yang secara otomatis mencatat waktu pembuatan data menggunakan current timestamp. Tabel ini juga memiliki hubungan dengan tabel user melalui user ID dan tabel produk melalui produk ID, di mana kedua hubungan tersebut memiliki aturan on delete cascade agar data terkait dihapus jika pengguna atau produk dihapus. Kode ini memungkinkan sistem untuk mencatat dan mengelola penilaian penggunaan terhadap produk secara terstruktur. Baik, itu saja penjelasan database-nya. Pada codingan home, pertama itu ada header. Header menampilkan judul, toko brand Hava, dan menu navigasi dengan tautan ke beberapa halaman seperti home, menu, keranjang, login atau logout. Jika pengguna sudah login, tombol logout akan ditampilkan. Jika belum login, tombol login akan ditampilkan. Pada kelas banner, menampilkan bagian banner dengan teks besar, Welcome to Bread Hava website. Bagian ini diatur dengan gaya melalui kelas banner di CSS. Pada kelas About, menampilkan informasi tentang toko roti Hava, termasuk nilai dan produk yang ditawarkan. Teks ditulis dengan gaya besar dan mudah dibaca. Pada kelas Section Produk Terbaru, bagian ini menampilkan 4 produk terbaru dari database tabel produk. Jika tidak ada data dalam tabel, pesan produk tidak tersedia akan ditampilkan. Gaya produk diatur dengan kelas Promo Grade. Pada section div kelas Carousel Container, ini menampilkan gambar iklan seperti iklan 1 Gpage, iklan 2 Gpage, dan lain-lain. Pada section kelas Rate Section, bagian ini memungkinkan pengguna memberi rating pada toko menggunakan sistem bintang. Gaya bintang dapat disesuaikan dengan CSS. Pada section ID kontak, menampilkan informasi kontak seperti alamat, email, telepon, dan media sosial toko. Terakhir itu ada footer. Bagian footer menampilkan hak cipta toko untuk tahun 2024. Kode CSS ini dirancang untuk menciptakan tampilan web yang menarik, terstruktur, dan responsif dengan mengatur gaya elemen secara global dan spesifik. Bagian global style menetapkan fondasi seperti jenis font, margin, dan warna latar belakang. Elemen seperti header, section, banner, dan footer diberikan desain yang mencolok, namun tetap seimbang dengan warna merah, kuning lembut, dan putih yang harmonis. Fitur tambahan seperti cursor dan rating menambahkan interaktivitas dengan transisi mulus dan efek hover yang estetis. Secara keseluruhan, kode ini menciptakan halaman web yang modern dan user-friendly.
memadukan elemen visual dan fungsional dengan baik. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saudari Salsadia Amanda. Nah, kepada saudari kami ucapkan banyak terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi oleh pemateri ketiga, yaitu saudari Hanna Renata Apa. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian pada menu. Nah, pada bagian menu ini, kita terlebih dahulu membuat database-nya. Selanjutnya, membuat tabel bernama produk yang digunakan untuk menyimpan data produk pada sebuah sistem. Misalnya pada web Tokobrit Hava. Tabel ini memiliki 4 kolom, yaitu ada it sebagai kunci utama yang diatur secara otomatis atau auto-increment. Selanjutnya ada name untuk menyimpan nama produk dengan tipe data text. Selanjutnya ada price untuk harga produk dengan tipe desimal, dan image untuk menyimpan nama file gambar produk. Setelah tabel dibuat, dilakukan pengisian data menggunakan perintah insert into yang memasukkan beberapa produk lengkap dengan nama, harga, dan gambar yang sesuai. Contoh, data mencakup berbagai jenis roti seperti roti abon seharga 15.000 dan roti garlic seharga 17.000. Kode ini membantu mengorganisasi data produk sehingga dapat digunakan dalam aplikasi berbasis database dengan efisien. Selanjutnya, codingan pada menu. Yang pertama ini di bagian atas terdapat header yang menampilkan judul toko, yaitu Tokobrit Hava. Selain itu, terdapat menu navigasi dengan opsi seperti home, menu, keranjang, login atau logout. Fitur ini menggunakan session untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Selanjutnya, terdapat kategori produk. Nah, pada codingan ini, bagian ini menampilkan kategori produk terlaris. Untuk sementara, ditampilkan beberapa gambar roti, seperti roti kopi, sosis, dan roti stroberi. Selanjutnya, terdapat codingan daftar menu. Nah, pada bagian codingan ini menampilkan daftar menu yang isinya berupa gambar roti, nama roti, harga roti dalam format rupiah, dan tombol tambah ke keranjang. Pada codingan perulangan ini mengambil data produk dari array menu item sehingga mempermudah penambahan produk tanpa mengubah banyak kode. Nah, selanjutnya codingan di bagian ini terdapat folder yang menampilkan copyright. Nah, ada pula codingan CSS untuk bagian menu. Codingan CSS ini dirancang untuk menciptakan halaman web yang responsif, modern, dan menarik secara visual dengan fokus pada kenyamanan pengguna. Dengan gaya keseluruhan yang bersih dan sederhana, warna-warna lembut dipadukan dengan aksen tegas seperti merah marun dan emas untuk menciptakan kesan elegan. Tata letak responsif memungkinkan elemen halaman seperti grid produk dan navigasi beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, sementara efek animasi seperti hover memberikan interaktivitas yang halus. Secara keseluruhan, kode ini mengutamakan keterbacaan, estetika, dan fungsionalitas menjadikan cocok untuk berbagai jenis situs web modern. Baik, itu saja penjelasan untuk bagian menu. Nah, baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari saudari Hanna. Kami ucapkan banyak terima kasih atas penyampaian materi yang tadi disampaikan oleh Hanna. Kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pemateri terakhir nih. Nah, pemateri terakhir yaitu saudari Siti Aisyah Empo. Kepada saudari, kami persilahkan dengan hormat. Langsung saja saya akan menjelaskan database bagian keranjang. Nah, pada bagian ini tuh keranjang membuat database-nya dengan tabel bernama card dalam sebuah database menggunakan XMPP. Nah, tabel ini berfungsi untuk menyimpan data keranjang belanja pengguna. Kolom ID merupakan kunci utama dengan nilai yang akan bertambah secara otomatis setiap ada data baru. Nah, di kolom user ID ini menghubungkan tabel card dengan tabel user, yang dimana
kolom produk menghubungkan tabel card dengan tabel produk menggunakan relasi for each key. Nah, jika data pada tabel user atau produk dihapus, maka data terkait pada tabel card juga akan terhapus secara otomatis karena menggunakan aturan won't delete cascade. Kolom quantity-nya itu digunakan untuk menyimpan jumlah produk yang bertambah di keranjang. Nah, dengan nilai awal default sebesar 1, yang dimana struktur tabel ini tuh memastikan integritas data melalui hubungan antar tabel dan mempermudah pengolahan data keranjang belanja. Langsung saja ada penjelasan dari bagian keranjang, yaitu kode program card. Pertama, pengecekan login, yang dimana kode ini memastikan pengguna hanya dapat mengakses keranjang jika sudah login. Jika tidak, pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya yaitu penanganan, penambahan, dan pengurangan kuantitas produk, yang dimana kode ini menerima parameter inscript atau discrete dari URL untuk mengubah jumlah produk di keranjang. Selanjutnya yaitu bagian mengambil data pada keranjang, yang dimana mengambil daftar produk dari database menggunakan SQL dengan join antara table, card, dan produk. Selanjutnya yaitu tampilan produk di keranjang, yang dimana bagian ini menampilkan produk, harga, kuantitas, tombol tambah atau kurang, dan total harga. Jika keranjang kosong, maka pesan akan ditampilkan. Dan terakhir yaitu tombol checkout, yang dimana jika ada produk di keranjang, maka tombol checkout akan muncul. Nah, adapun kode ini adalah program PHP yang dimana untuk mengelola keranjang belanja yang memungkinkan pengguna dapat melihat daftar produk, menambah atau mengurangi jumlah produk, menghapus produk dari keranjang, dan melanjutkan ke proses checkout. Nah, selanjutnya yaitu keranjang pada program kode card function, yang dimana fungsi add to cart digunakan untuk menambah produk ke keranjang belanja. Adapun fungsinya yaitu mengecek apakah produk sudah ada di keranjang, seperti jika ada, jumlah produk akan ditambahkan, dan jika tidak ada, produk baru akan dimasukkan ke keranjang. Adapun fungsi ini bekerja dengan query SQL untuk melakukan operasi select, update, dan insert ke table card. Adapun bagian codingannya yaitu pertama memeriksa produk di keranjang, mengecek apakah produk dengan ID tertentu sudah ada di keranjang berdasarkan ID pengguna. Nah, selanjutnya jika produk sudah ada, tambah kuantitas, dan jika produk ditemukan, maka jumlah produk akan bertambah dengan nilai quantity. Selanjutnya itu jika produk belum ada, tambahkan produk baru, dan jika produk tidak ditemukan, fungsi akan menambahkan produk baru ke tabel card. Terakhir yaitu eksekusi query, yang dimana menjalankan query SQL untuk memperbarui atau menambahkan data. Nah, adapun di sini fungsi ini tuh memastikan produk ditambahkan ke keranjang dengan benar, baik dengan memperbarui jumlah yang ada maupun menambahkan produk baru jika belum ada. Baik, selanjutnya adalah keranjang pada bagian codingan card action, yaitu kode ini tuh berfungsi untuk menangani pengolahan keranjang belanja yang termasuk pertama, menghapus produk dari keranjang dengan parameter remove. Kedua, menambahkan produk ke keranjang dengan parameter add, yaitu jika produk sudah ada, jumlahnya akan ditambah, dan jika belum ada, produk akan dimasukkan. Nah, kode ini tuh memanfaatkan sisi pengguna untuk memastikan bahwa hanya data keranjang pengguna yang sedang login yang bisa diproses. Nah, adapun bagian pentingnya itu pertama bagian inisialisasi dan pengecekan login, yang dimana mengecek apakah pengguna sudah login, dan jika belum, pesan akan ditampilkan. Selanjutnya itu menghapus produk dari keranjang, yang dimana ketika parameter remove diterima, produk dengan ID tertentu akan dihapus dari keranjang. Selanjutnya itu menambahkan produk ke keranjang, yang dimana ketika parameter add diterima, jika produk sudah ada, kuantitas produk
di keranjang akan ditambahkan 1, dan jika produk belum ada, produk baru akan dimasukkan dengan jumlah awal 1. Nah, kesimpulannya itu pada kode ini memungkinkan pengguna yang baru login menghapus produk keranjang menggunakan parameter remove. Nah, menambahkan produk dengan menggunakan parameter add dengan penanganan otomatis jika produk sudah ada atau belum ada di keranjang. Baik, dan adapun pada codingan CSS-nya itu yang dimana kode CSS ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar terlihat menarik, responsif, dan fungsionalnya. Yang dimana bagian global style mengatur gaya dasar seperti font Arial, marginal, dan warna latar belakang krem lembut untuk memberikan kesan bersih. Nah, pada bagian header ini diberikan warna merah tegas dengan teks putih yang dipusatkan, sedangkan navigasinya itu menggunakan tautan emas yang mencolok dan rapi. Nah, bagian konten utamanya itu memiliki desain yang terpusat dengan warna latar belakang lembut, di mana sudut melengkung, dan efek bayangan untuk tampilan modern. Dan pada keranjang belanja ini, setiap item itu diatur dalam kolom dengan kontrol jumlah yang interaktif, seperti tombol tambah dan kurang, yang memiliki efek perubahan warna dan zoom saat dikurangkan. Over dan footer mengadopsikan skema warna yang sama dengan header, yang dimana itu memberikan kesan konsisten. Dan selain itu, efek transisi halus pada tombol seperti checkout dan delete meningkatkan pengalaman pengguna secara visual, yang dimana kode ini secara keseluruhan itu mengutamakan estetika dan kenyamanan penggunaan dengan berbagai fitur yang responsif. Tadi penyampaian dari penjelasan pemateri kita yang terakhir, yaitu saudari Siti Aisyah Empo. Nah, kepada semua pemateri kami ucapkan banyak terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri ini bisa sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kita semua. Semoga kita semua bisa saling bantu dan bisa saling memberikan pemahaman satu sama lain. Nah, saya selaku moderator dari presentasi kelompok kali ini, semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman dan termasuk saya secara pribadi, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami semua masih dalam proses. Thank you, Elmer. Boom!